Habib Hussein Ja'far Al-Hadar adalah salah satu pendakwa yang saat ini menarik perhatian banyak orang, khususnya kaum muda milenial. Habib Hussein lahir di Bondowoso, Jawa Timur, 21 Juni 1988. Beliau menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Bangil, Jawa Timur. Beliau juga adalah lulusan sarjana filsafat Islam di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Berbeda dengan kebanyakan pendakwah pada umumnya, Habib Ja'far selalu tampil menyenangkan dengan menyisipkan humor di materi dakwahnya yang mendalam. Islam seperti gelas bening yang saat diisi kopi ia seolah hitam dan saat diisi jeruk seolah kuning, padahal ia tetap bening. Meninggalkan kesan yang baik lebih penting dalam dakwah ketimbang menyampaikan pesan yang baik. Tugasmu di mata Tuhan itu menjadi baik, bukan terlihat baik di mata manusia. Guru adalah siapa saja yang mengajariku walau sehuruf, maka berakhlaklah kepada siapapun, karena bisa jadi ia gurumu yang tidak kamu sadari. Pembenci memikirkan yang dibenci, maka hidupnya selalu suram. Pecinta memikirkan yang dicinta, maka hidupnya selalu cerah. Sejatinya menghadap kemanapun, kita melihat kebesaran Allah yang membuat kita menyebut namanya, bukan hanya di Ka'bah, tapi juga di gubuk-gubuk orang miskin, di rumah-rumah yatim, bahkan di lembaga pemasyarakatan. Jika ada pendakwa Islam yang justru mencerai-beraikan sesama muslim atas nama perbedaan pandangan, ia berarti telah mengkhianati Nabi, karena Nabi mempersatukan, tapi ia mencerai-beraikannya. Begitu seseorang merasa pintar, maka saat itu ia berarti bodoh. Sebagaimana begitu seorang merasa suci, saat itu ia sedang kotor. Yang perlu kau dengar hanya dua jenis orang, yakni yang mencintaimu karena dia bicara dengan ketulusan, dan yang pintar karena ia bicara dengan keilmuan. Kalau Nabi sabdakan bahwa bumi ini semuanya masjid, yang terpikir dalam benak saya bukan keberadaan Tuhan di dalam bangunan kubah yang kita sebut dengan masjid itu, tapi di mana saya melihat Tuhan dan menyebabkannya saya bersujud kepadanya, di sanalah masjid. Seringkali kita mengkambing hitamkan orang lain atau sesuatu di luar diri kita, padahal yang bermasalah adalah diri kita sendiri. Begitu pula kadang kita mencari solusi di luar diri, padahal solusi itu sebenarnya ada dalam diri. Yang paling aku takutkan adalah ketakutanku pada diri sendiri, kepentinganku, nafsuku dan golonganku. Karena itu dalam tasawuf, yang harus pertama kau urus dan kendalikan adalah egomu. Tiap golongan itu punya pahlawannya, seperti tiap kaum punya nabinya. Saling hormati para pahlawan, seperti tiap umat harus hormati nabi dari kaum lainnya. Beda itu nada, maka tak heran ada yang tak suka beda juga sekaligus tak suka nada. Saya memilih suka keduanya, karena keduanya sama-sama indah. Kalau diperintah atau dilarang atas sesuatu yang tak ada alasan rasionalnya, maka di sanalah ketaatan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.